Nama kecil Ki Hajar Dewantara adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ia lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Ia berasal dari lingkungan keluarga Karaton Yogyakarta. Meskipun demikian, ia sangat sederhana dan ingin dekat dengan rakyatnya. Ketika berusia 40 tahun, menurut hitungan tahun Caka, Raden Mas Suwardi Suryaningrat berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Tujuannya yaitu ia dapat bebas dengan rakyatnya. Perjalanan hidup Ki Hajar Dewantara benar-benar ditandai dengan perjuangan dan pengabdian pada kepentingan bangsa dan negaranya. Ki Hajar Dewantara menamatkan sekolah dasar di Els atau Sekolah Dasar Belanda, kemudian melanjutkan pendidikannya ke Stovia atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Setelah itu, Ki Hajar Dewantara bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar seperti Sedyotomo, Miden Java, dan D Express dan lain-lain. Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam organisasi sosial dan politik. Pada tahun 1908, ia aktif di seksi propaganda Budi Utomo. Pada tanggal 25 Desember 1912, ia mendirikan Indische Partij bersama dengan Douwes Dekker dan Dr. Sipto Mangunkusumo. Organisasi ini ditolak oleh pemerintah Belanda karena dianggap dapat membangkitkan rasa nasionalisme rakyat dan menggerakkan kesatuan untuk menentang pemerintah kolonial Belanda. Semangat Ki Hajar Dewantara terus menggebu pada bulan November 1913. Ia membentuk Komite Bumi Putra. Komite Bumi Putra ini melancarkan kritik terhadap pemerintah Belanda yang ingin merayakan 100 tahun kebebasan Belanda dari penjajah Prancis dengan menarik uang dari rakyat jajahannya. Akibatnya, karangannya itu dengan pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jenderal Edinburgh menjatuhkan hukum buang ke Pulau Bangka tanpa proses pengadilan. Pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara dengan rekan-rekan seperjuangannya mendirikan perguruan yang bercorak nasional, yaitu National Onderwijs Instituut, Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa. Ki Hajar Dewantara berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia. Ki Hajar Dewantara pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Pengajarannya dan kebudayaan yang pertama, Ki Hajar Dewantara tidak hanya dianggap sebagai tokoh dan pahlawan pendidikan yang tanggal kelahirannya 2 Mei dijadikan Hari Pendidikan Nasional, tetapi juga ditetapkan sebagai pahlawan pergerakan nasional melalui surat keputusan Presiden RI nomor 305 tahun 1959.
tanggal 28 November 1959, Ki Hajar Dewantara meninggal dunia pada tanggal 28 April 1959 di Yogyakarta. Sebagai pahlawan yang dijuluki Bapak Pendidikan Indonesia, semangat dan jasa Ki Hajar Dewantara sepantasnya dikenang dan tidak dilupakan. Semoga apa yang dilakukan itu dapat menginspirasi rakyat Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Dengan kita meneladani sifat Ki Hajar Dewantara, kita bisa bersikap lebih kritis terhadap suatu masalah. Dan kita perlu tekun belajar dalam keadaan apapun itu, dan menerapkan semboyan ing ngarsa sumtulada ing madya mangun karsa tuturi wanda yani.